Pamarian gala di Minangkabau, kato urang Minang baangko supaya bagala. Masalahnya gala nan dipikua umumnya laki-laki di Minang. Sesuai jo pepatah urang tuo, ketek banamu gadang bagala. Iyalah kalau kita bicara itulah namanya urang Minang. Banyak bangsa-bangsa lain nan memberi gala khusus kepada orang-orang pantiang di kaumnya, tapi biasanya tampak alasan nan logis dalam pemberian gala itu. Misalnya karanonyo bangsawan dipanggil Pangeran Anu atau Sultan Pulan atau Kiai atau Daeng dan lain-lain. Tapi di awak di Minangkabau gala tu dibagi-bagi baitu sajo secara marato katiu laki-laki nan lah gadang tampe malik kecocokan dan kondisi sebenarnya pada diri urang nan kamamakainya. Tahu awak akan mengatakan gala itu warisan nan diturunkan dari mamak ke kemanakan. Di mamak tu tentu dapet dari mamaknya pulo. Masalahnya kini ko apakah mamak nan pertama memakai gala tertentu? Memang memakai gala itu karena jabatannya. Kalau jabatan maka dari gala seperti Maharajo, misalnya seperti Maharajo, Bandaro dan Tumangguang dan sebagainya. Jadi tak fikir adakah pengaruh dari kerajaan Hindu atau Jawa dahulunya. Tampaknya indah ada indikasi sagene jo ala alun bahasa awak maraso atau mengakui gala itu dari Jawa. Jadi apakah mungkin pernah ada di Minangkabau dahulu suatu sistem pemerintahan yang mirip Hindu atau Jawa, tapi bukan berasal atau berhasil pengaruh kuat titik kurang dari Jawa, melainkan tumbuh dan berkembang sendiri di tanah Minang. Pola penyebarannya tampaknya mengikuti pola migrasi suku dari nagari asal pariangan tanah data keluar nantigo dan akhirnya ada juga karantau nan tujuh jurai. Setiap suku mengetahui dari ma asal datangnya, kamanya babalahan, dan biasanya gala pusako nan dipakai aturan gala nan dipakai di negeri asal juga. Tapi kalau mencari keadaan penyebaran gala pada masa kini, tidak bisa awak menemukan suatu pola penugasan penjabat pemerintah dahulunya di negari-negari tertentu. Misalnya, kalau penghulu di kaum bagala Datuk Mangkudun di Pandai Sike, misalnya contoh di Pandai Sike, tidak bisa dikatakan secara meyakinkan bahwa keturunan seorang pejabat tinggi bidang keagamaan yang diutus oleh Mangkudum dari Sumania ke Pandai Sike ketika Islam baru masuk. Atau kalau penghulu Datuk Bandarusati, apakah keturunan salah seorang penjabat keuangan di Pandai Sike ketika adat negeri mulai disusun. Kemungkinan juga beliau itu hanya kebetulan seorang bandaro atau keturunannya dan pindah dari negari lain, dan ketika sampai di daerah baru bekerja sebagai petani. Semuanya hipotesis saja dan tidak ada keinginan ataupun urgensinya masyarakat Minang kini mempermasalahkan hal itu. Galo-galo tu dipikir
dipikua sajo. Gala-gala itu dipikua sajo dengan senang hati. Jadi tidak ada pertentangannya. Dikecualikan dari hal di atas adalah perbedaan pangkagala itu, datuk, sultan, kati, dan lain. Dan memang biasanya masih disesuaikan jo jabatan dan bersangkutan dalam adat. Dan alah lari adalah sambuangannya. Bandaharo palimo tumangguang dan seterusnya, iko tampaknya harus dicari pulau dan direkonstruksi balik. Salah satu nan mulai menarik perhatian dan membaca buku-buku tambo nan ada pada umumnya, tampak satu pola yaitu bahasa Gala Datuk Bandaro atau Bendaharo titik kurang dengan beberapa modifier adalah gala nan selalu dipakai orang nan memaci jabatan puncak di suatu negari. Maksudnya menjadi pemegang orang nan memaci jabatan puncak di suatu negari gadang. Kita bisa baca bahasa pucuk Koto Peliang adalah Datuk Bandaro Putih di Sungai Tarap. Pucuk suku Budi Cenago adalah Datuk Bandaro Kunyang di Limo Kaum. Itu dua lareh utama di Minangkabau. Lareh ketiga di negari asal Pariangan. Lareh nan panjang dipimpin Datuk Bandaro Kayo. Itu di luar nan tua, di luar nan tengah, agam Koto, agam kita baca bahasa Koto Peliang dipimpin oleh seorang Datuk Bandaro juga, yaitu Datuk Bandaro Panjang di Biaro. Nagari nan tua di luar agam, adapun lareh Budi Cenago dipimpin oleh Datuk Bandaro di Baso. Iko hanya bisa dipahami dalam konteks Pangulu sebagai pimpinan di negari, bukan hanya sebagai kepala suku atau kaum. Hanya sampai di situ nan taswo nan bisa kita pelajari buat sementara, dan mungkin bisa diuji apakah tiuk-tiuk negari selalu ada Datuk Bandaro nan menduduki jabatan puncak.